Bahkan teman saya menyebut ya NKRI. NKRI itu Negara Kepolisian Republik Indonesia. Kita menemukan 130 masalah melekat di tubuh Polri. Kalau boleh saya simpulkan, memang ya kedekatan khususnya di era Pak Jokowi dengan Polri, ya ini yang paling dekat. Jadi kalau ada kawan saya mengatakan bahwa ya Polri itu diganggu atau ekstrimnya dirusak selama periode Jokowi, dan yang merusak itu siapa, ya memang kekuasaan, nafsu kekuasaan yang merusak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Ismail Hazani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, Bung Ismail ini dari Setara Institute, sebuah lembaga yang concern pada isu penegakan HAM. Dan beliau juga pengajar di UIN Syarif Hidayatullah. Sehat Bang Ismail? Sehat Bang. Bang Ismail, ini menarik ya kalau kita lihat kondisi sekarang ini. Orang banyak mempersoalkan tupoksi Kepolisian Republik Indonesia. Utamanya kalau kita lihat itu hari ada gagasan dari teman-teman di DPR. Utamanya dari fraksi PDI Perjuangan. Ya. Yang mempersoalkan bahwa kepolisian ini terlalu jauh melangkah masuk ke ranah politik menurut PDIP ini. Bahkan katanya diduga kepolisian ini digunakan di dalam perhelatan pilkada maupun pilpres. Ya. Itu kata teman-teman di PDIP Perjuangan dan itu ada di berita ya. Oleh karena itu mereka mulai mewacanakan bahwa untuk mengembalikan citra polisi, mengembalikan polisi ke kitohnya, sebaiknya dia dibawa ke Mendagri. Ada wacana begitu. Ada pula wacana bahwa mungkin selain dibawa Mendagri, sebaiknya dia dibawa Kementerian Hukum dan HAM. Berkembanglah wacana-wacana itu. Tapi terlepas daripada itu semua, bahwa wacana ini muncul dan usulan-usulan ini muncul karena begitu banyaknya persoalan di tengah-tengah masyarakat yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa betapa polisi ini perlu dievaluasi ya. Perlu dikembalikan ke kitohnya semula. Kalau menurut Bang Ismail nih, orang yang banyak berkecimpung nih di riset ya mengenai penegakan HAM, mungkin juga mengenai TNI dan Polri. Menurut pendapat Bang Ismail, apa yang sedang terjadi nih di institusi kepolisian Republik Indonesia kita? Ya, memang ini pertanyaan berat, tapi kita mesti jawab dengan ringan Bang, biar tidak... Dan disantai aja Bang ya? Betul, lebih santai. Ya memang apa yang tadi disampaikan sebagai pengantar, itu refleksi yang juga saya kira diafirmasi ya oleh banyak teman. Bahkan teman saya menyebut ya NKRI. NKRI itu Negara Kepolisian Republik Indonesia. Kira-kira kan begitu. Bukanlah negara kesatuan. Bukan, karena apa namanya, itu semacam anekdot ya semacam Bang? Anekdot ya yang menggambarkan memang bahwa peran polisi sangat-sangat luas. Tapi memang kalau kita periksa memang juga luas. Jadi bisa bayangkan kalau di Undang-Undang Dasar 45 kita sebutkan polisi itu adalah alat negara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan, lalu melindungi dan melayani masyarakat, itu tugas pokok kedua, dan yang ketiga penegakan hukum. Artinya tiga tugas besar ini itulah yang dikerjakan oleh kepolisian. Kalau kita bandingkan misalnya Tentara Nasional Indonesia tugasnya satu, pertahanan nasional. KPK dulu Abang tugasnya satu, penegakan hukum. Itu pun spesifik penegakan hukum anti korupsi. Ya kan, dan seterusnya. Nah, kepolisian memang ya memang secara konstitusional dia diberi mandat sangat luas gitu ya. Setidaknya 3 tugas pokok tadi gitu. Maka wajar, maksud saya wajar kalau kemudian ya orang melihat banyak sekali polisi di banyak tempat. Dia menegakkan hukum, dia juga menjaga keamanan ya, misalnya ada semacam demonstrasi termasuk menjaga keamanan proyek-proyek pemerintah. Tapi dia juga ada di tengah masyarakat karena tugas dia adalah juga melayani ya, melindungi dan melayani masyarakat. Dari urusan misalnya yang administratif, ada SIM, ada SKCK, ada STNK,
menjaga ada dangdutan misalnya, itu juga polisi hadir di situ. Jadi memang ya itu tugas yang powerful sangat luas, ya Bang Isman. Ya, tepatnya memang sangat luas ya, dan karena sangat luas maka dia bisa saja kemudian bertransformasi menjadi sangat powerful. Nah, itu kalau kita lihat secara normatif ya, tugas-tugas kepolisian. Nah, hari ini teman-teman PDIP memberikan kritik sangat keras memang, bahkan kemudian mengusulkan agar ada perubahan positioning Polri ya, diusulkan di bawah TNI seperti di masa Orde Baru atau di bawah Kemendagri seperti saat kemerdekaan dan sampai 1 tahun setelahnya itu Polri memang pernah di bawah Kemendagri gitu ya, lalu kemudian dimandirikan menjadi mandiri sampai 1961, baru 1961-62 dia kemudian diletakkan di bawah TNI karena alasan ada ancaman negara yang serius. Ketika itu ada peristiwa yang disebut dengan G30 SPKI itu mulai menguat, maka kemudian polisi disatukan ke TNI, dan saat itulah Kapolri pertama mengundurkan diri gitu ya, karena dia tidak setuju posisinya di bawah TNI. Nah, saya ingin katakan begini Bang Samad ya, pertama kritik teman-teman PDIP ini harus kita apresiasi sebagai sebuah gagasan. Ya, sebagai sebuah gagasan kita tidak bisa meletakkan Polri sebagai sesuatu yang given, tidak boleh dikritik, tidak boleh dievaluasi gitu ya. Jadi gagasan yang disampaikan oleh teman-teman PDIP ini harus tetap tumbuh sebagai sebuah diskurs. Apakah kemudian dia akan menjadi sikap politik, aktor-aktor politik? Ya biarkan diskursus publik yang mengawalnya gitu kan. Nah, itu satu hal. Dan yang kedua, kritik itu juga wajar, bukan karena soal PDIP kalah di banyak tempat, karena kalau melihat datanya sebenarnya juga dia menang di banyak tempat juga. Tetapi ada satu iklim demokrasi yang kemudian hilang ya, iklim kompetisi di pilkada, khususnya di beberapa tempat yang bisa kita sebut misalnya Sumatera Utara, Jakarta, Banten yang sangat anomali gitu, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Ini kan yang menjadi area perhatian teman-teman PDIP, karena bagaimanapun mereka menangkap di lapangan adanya dugaan intervensi dari berbagai macam pihak. Apa yang disebut dengan arcok oleh teman-teman PDIP itu kan sebenarnya bukan hanya merujuk pada polisi, tapi juga pada ASN ya kan, yang kebetulan juga dipimpin oleh Jenderal Polisi Purnawirawan begitu ya. Kebetulan gitu kan. Jadi kritik ini oleh karenanya kita mesti afirmasi dan ayo kita diskusikan, tidak kemudian gagasan-gagasan itu dipatahkan seketika gitu ya. Lalu bagaimana gagasan itu? Misalnya sebelum kita lari, apakah kemudian dia bisa direposisi ulang, either di bawah Kemendagri atau di bawah TNI gitu ya? Substansi kritik PDIP itu sebenarnya bukan itu kan. Substansi kritik PDIP itu adalah bagaimana masa depan demokrasi, ya, kontestasi, kalau ya kan alat-alat negara itu dibiarkan, quote unquote mengintervensi proses-proses politik yang seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip supremasi sipil, prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip electoral justice, yang salah satunya adalah memastikan bagaimana antara satu calon dengan calon yang lain itu memiliki jarak yang sama. Itu satu, dan juga memiliki jarak yang sama dengan kekuasaan. Nah, kalau ada salah satu calon memiliki jarak sangat dekat dengan kekuasaan, maka sebenarnya prinsip electoral justice di situ gugur ya. Jadi kritik teman-teman PDIP itu sebenarnya adalah pada bagaimana proses pilkada khususnya yang kemarin menjadi background kritik ini muncul ya. Sekalipun itu saya yakin akumulasi juga dari pemilu presiden dan legislatif gitu ya. Sebenarnya adalah kritik pada kualitas proses demokrasi kita. Nah, demokrasi kita quote unquote dirusak gitu ya oleh kekuatan-kekuatan lain yang memang dia bukan aktor demokrasi sebenarnya, bukan aktor yang berkontes gitu ya. Bagaimana perusakan proses ini terjadi ya tadi, pertama tidak adanya batasan yang imbang, tidak ada batasan sumber daya yang sama antara satu kontestan dengan kontestan yang lain gitu kan, sehingga terjadi unfair playing gitu ya. Jadi ya maka wajar orang yang kemudian
merasa ini kemudian mengajukan kritik kan begitu. Itu konteks. Jadi sebenarnya kritik terhadap proses demokrasi yang berlangsung, Bang Abraham. Oke, Bung Ismail, kalau kita lihat polisi sekarang ini, apakah ini mirip-mirip dengan TNI di masa Orde Baru? Iya, kalau di masa Orde Baru kita kenal ada TNI Dwi Fungsi ABRI ya, di mana dia juga memainkan peran politik, dan itu memang dalam konstitusi kita saat itu disebutkan bahwa ya ABRI memang salah satu kekuatan politik gitu ya. Jadi sah ya? Menjadi sah gitu ya. Kalau kita melakukan pembelaan normatif, ya hari ini memang banyak teman-teman Bang Abraham ya yang menyebut ya memang bukan Dwi Fungsi Polri tapi juga multifungsi. Kenapa dasarnya multifungsi? Ya tadi sebenarnya dengan 3 tugas pokok yang legal dan konstitusional, ini aja udah multifungsi begitu kan. Ini udah multifungsi. Nah, tambah lagi misalnya ketika otoritas di atas Polri ini tidak mampu menjaga prinsip-prinsip etik demokrasi yang harusnya otoritas di atas Polri itu kan berarti presiden. Ya, presiden ini harusnya memahami bahwa Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Tapi kita bisa lihat misalnya dalam ya setidaknya 5 tahun terakhir lah ya. Karena kalau 10 tahun terakhir artinya 2014 presidennya masih Pak SBY ya kan. 2019 dan 2024 kita bisa melihat bagaimana Polri, saya tidak menyebut dia adalah alat kekuasaan, tetapi publik bisa menangkap bahwa Polri sangat dekat dengan kekuasaan. Dekat ini ya batasannya hanya... Dekat itu berarti diperalat ya Bang ya? Dekat itu ya kalau orang dekat itu kan kapanpun saya butuh dia siap gitu ya. Kapanpun bisa diperintahkan. Saya mau gitu kan ya siap gitu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau seperti apa kedekatannya itu hanya Pak Jokowi dan Pak Kapolri yang tahu. Tapi maksudnya kalau iya sangat dekat. Dulu Bang Ismail, ini menarik. Bang Ismail tadi bilang 5 tahun terakhir ini Polri itu mulai agak dipersoalkan ya. Apakah kalau Bang Ismail melihat bahwa Polri di masa 10 tahun sebelumnya, katakanlah kita ambil di masa pemerintahan SBY dibandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi, di masa pemerintahan Jokowi inilah Polri bertindak kadang-kadang di luar batas, atau seperti yang tadi kata Bang Ismail, di zaman Jokowi, Polri itu menjadi sangat dekat dengan kekuasaan sehingga dia bisa diperalat dibandingkan di zaman SBY. Ya 2004 misalnya ketika Ibu Mega menjadi presiden, kita nggak menyaksikan bagaimana polisi digunakannya. Lalu 2009 dan Pak SBY memenangi kontestasi 10 tahun. Ketika Pak SBY 10 tahun memenangi kontestasi Pilpres, kita juga tidak menyaksikan itu. Ya, saya tidak tahu apakah mungkin waktu itu medsos belum begitu kuat gitu atau kesadaran pemilih, tapi peragaan di ruang publik itu tidak tampak. Ya, orang masih sangat antusias memilih. 2014 ketika Pak SBY presiden dan Pak Jokowi naik juga tidak tampak ya bagaimana kemudian ya tentu saja karena kendali polisi waktu itu ada di presiden dan dalam hal ini Pak SBY misalnya. Kita tidak menyaksikan itu. Tapi maju di 2019 dan di 2024 ini kan sangat kelihatan. Memang secara normatif institusi Polri menyampaikan polisi netral gitu kan. Tapi kan masyarakat juga bisa menangkap di lapangan gitu ya. Memang saya tidak punya data bagian ini Bang Abraham, tapi kita bisa merasakan lah bagaimana kemudian ada semacam operasi politik yang ditujukan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan pihak tertentu secara elektoral. Kalau boleh saya simpulkan memang ya kedekatan khususnya di era Pak Jokowi dengan Polri ya ini yang paling dekat. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Kalau kita lihat prototype ya atau background Pak Jokowi, beliau di awalnya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di 2019 juga masih diusung oleh PDIP gitu ya. Tetapi di periode kedua Jokowi ini kan mulai tidak harmonis itu satu. Atau paling tidak yang kami pantau ya dari nawacita yang itu menyihir banyak orang ketika beliau maju gitu kan. Ternyata evaluasi kita atas nawacita jilid 1 juga tidak dijalankan. Misalnya yang paling mencolok bagaimana janji ya
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Itu tidak muncul sama sekali di periode pertama. Baru kemudian di periode kedua, di mana Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, itu mulai bergulir gitu kan. Lalu janji ya penguatan KPK misalnya, ya kan, itu juga kemudian justru sebaliknya gitu. Jadi di periode kedua kita sudah menangkap itu. Nah, di sini kemudian Jokowi semakin ya tadi ada indikasi sudah semakin jauh dari kalau Pak Hasto Sekjen PDIP menyebut semakin jauh dari cita-cita Bung Karno misalnya, maka wajar kemudian Jokowi kemudian mencari kawan baru gitu ya. Nah, kawan baru yang dalam kendali dia adalah bukan partai politik. Karena partai politik ya selalu matematika politik yang bekerja. Bahkan dengan PDIP sekalipun, PDIP sampai akhirnya kan tidak juga menyatakan mengundurkan diri dari kabinet Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Ya partai politik bukan instrumen yang bisa menopang dirinya sebenarnya. Menopang kekuasaannya. Menopang kekuasaannya. Maka dia carilah sebagai presiden dalam sistem presidensial yang artinya dia punya kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti yang sangat luas. Dia gunakan, kan begitu kan? Misalnya bagaimana indikasi operasi Mahkamah Konstitusi, bagaimana indikasi operasi Mahkamah Agung untuk pilkada kemarin misalnya. Lalu bagaimana juga memberikan privilege melalui proyek-proyek strategis nasional yang harus diamankan, yang di situ memaksa polisi harus hadir, gitu ya. Artinya memang menjadi sangat dekat, kan begitu kan? Baik untuk urusan kepentingan politik, pengamanan, gitu ya. Ya ketertiban dan keamanan ini kan wilayah yang sangat luas cakupannya, gitu ya. Kita bisa melihat misalnya di setiap kelurahan atau setiap desa itu ada Babin Kamtibmas gitu ya. Itu semacam Babinsa di Jamur Debar. Semacam Babinsa. Kalau TNI masih ada sampai sekarang Babinsa. Tapi memang Babin Kamtibmas ini ya memang hadir di tengah masyarakat. Yang dia bisa menyampaikan banyak pesan ya, baik pesan kedamaian maupun juga pesan tertentu dari dan tentu Babin pesan Kamtibmas. Tertentu apa itu, Bung? Ya, Babin Kamtibmas kan adalah tokoh ya di kelurahan di desa masing-masing. Ya artinya kalau Presiden tidak punya kaki sampai ke desa-desa gitu kan, ya baik melalui kepala desa maupun Babin Kamtibmas, pesan-pesan itu kan bisa disampaikan, gitu ya. Misalnya ya tadi, kenapa saya katakan di periode ini sangat dekat, karena sebenarnya ada pada posisi Jokowi yang juga semakin lemah secara politik. Ketika dia semakin lemah, maka dia akan cari instrumen-instrumen yang lain yang dalam kendali kekuasaannya untuk bisa dia gunakan. Jadi dia mencari kawan baru ya, kira-kira seperti itu? Mencari kawan baru, dan yang paling mudah ya adalah instrumen-instrumen yang ada di bawah kekuasaannya. Polri, TNI, ASN, ya kan? ASN gitu ya. Dan ya kementerian yang non parpol barangkali ya kan, yang mudah quote unquote ditundukkan gitu ya. Nah itu adalah kawan-kawan baru Pak Jokowi. Karena itu kita bisa melihat di periode kedua kan apa, kalau bahasa anak mudanya gengnya kan itu aja kan. Ya kan gengnya itu ya udah bisa kita baca lah. Lalu penopang finansialnya juga ini gitu kan. Udah bisa semua terbaca. Nah, itu saya kira yang jadi kalau ada kawan saya mengatakan bahwa ya Polri itu diganggu atau ekstrimnya dirusak selama periode Jokowi, dan yang merusak itu siapa ya memang kekuasaan yang merusak, nafsu kekuasaan yang merusak itu. Oke, kalau begitu menurut Bang Ismail nih, karena polisi ini terlanjur jauh ya, melangkah sehingga perlu ada evaluasi yang konkret untuk mengembalikan ke kitanya. Belum lagi kalau kita lihat Bang Ismail, polisi ini ada di mana-mana ya. Di ruang sipil juga dia masuk. Katakanlah misalnya hampir di semua kementerian, itu pejabat-pejabat Polri ditempatkan sebagai irjen maupun sekjen di setiap kementerian. Ini kan sebelumnya kita nggak pernah lihat begini kan. Nanti ketika zaman Presiden Jokowi ya, apakah kalau menurut Bang Ismail kondisi ini justru membahayakan ke depan? Ketika Polri itu dibiarkan masuk ke ranah-ranah yang menurut kita ini sebenarnya ranah sipil ya. Seperti kementerian-kementerian. Ya, kalau mengacu pada pendekatan normatif, sebenarnya kalau boleh saya bilang Bang ya, apa yang dilakukan oleh Polri hari ini tidak ada yang melanggar. Nggak ada masalah ya? Nah, dalam konteks penempatan ya.
Artinya nggak melanggar undang-undang. Ya, nggak melanggar undang-undang. Okay. Beda dengan misalnya TNI yang memang dibatasi. Okay. Tapi hari ini memang ya TNI juga sudah menyebar kemana-mana, polisi sudah menyebar kemana-mana, dan memang ini bahaya gitu kan, karena ada misalnya salah satu dosen senior di STPDN mengatakan kalau ini karir teman-teman STPDN bagaimana gitu kan? Karena diambil alih oleh kepolisian. Diambil alih karena sebenarnya kan ya itu ruang-ruang teman-teman dari STPDN untuk berkarir kan, dari mulai kelurahan sampai terus gitu ya, dan atau juga ASN di KL-KL pada umumnya gitu ya. Jadi memang selama ini dasar penempatan ini adalah sinergi, argumentasinya itu ya. Kalau yang melarang polisi menempatkan itu tidak ada. Kalau TNI ada batasan. Di dalam undang-undang TNI itu ada di Kalau Polri tidak ada batasan. Polri tidak ada batasan. Nah, sekarang hampir dua-duanya juga tidak ada batas pada akhirnya. Apa dasar politiknya? Tapi kan begini Bang, ada aturan menyatakan bahwa kalau polisi masuk ke jabatan-jabatan sipil seharusnya dia berhenti kan, dia pensiun. Iya. Tapi di sisi lain keluar peraturan Kapolri yang menyatakan bahwa jadi bertentangan nih bahwa selagi itu masih penugasan tidak perlu pensiun. Jadi agak bertentangan. Iya, yaitu argumen normatif yang digunakan oleh Polri sepanjang tugas itu berhubungan dengan tugas Polri, maka masih dibolehkan. Iya. Nah sekarang apa yang nggak berhubungan dengan Polri? Semuanya berhubungan, Bang. Mau ngomong ketertiban, keamanan, ya penegakan hukum. Makanya kalau tadi disebut Irjen ini kan tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di satu kementerian pengawasan atau lembaga internal, ya? Pengawasan internal, penegakan hukum. Ya itu tugas polisi juga, penegakan hukum. Jadi masuk semua, gitu kan? Padahal biasanya dulu ditempati para akuntan tuh orang BPKP. Ya dulu ada BPKP, bahkan KPK juga dulu ada Pak Yasin misalnya cukup lama gitu ya, dari Kemendikbud pindah ke Kementerian Agama jadi Irjen gitu ya. Jadi selama ini dasar politiknya itu aja, sinergi antar lembaga dan juga atas permintaan kementerian KL itu, kementerian dan lembaga itu. Nah, apakah kementerian itu memang meminta bahwa kepada Kapolri bahwa tolong dikirim orangnya misalnya? Ya itu sangat ditentukan oleh mental si pimpinan kementeriannya menurut saya ya. Yang tidak merasa percaya diri. Yang merasa tidak percaya diri itu satu. Kalau nggak ada kepolisian di situ. Nggak ada kepolisian atau nggak ada kejaksaan. Jangan lupa Bang Abraham Samad, ini kejaksaan juga di mana-mana. Biro-biro hukum itu sebagian besar kejaksaan. Bahkan kabag hukum Pemkot, Pemkab itu kejaksaan. Dan si bupati merasa lebih nyaman juga kalau kejaksaan di situ. Ya abang lah lebih tahu ini kan. Kenapa? Supaya nggak dikorek-korek. Mungkin ya apa namanya, mereka merasa lebih nyaman, merasa disupervisi gitu kan. Dilindungi atau sekurang-kurangnya dia punya jembatan komunikasi gitu kan dengan desa. Jadi memang secara umum problem birokrasi kita agak serius ini karena ya tadi ada banyak organ yang seharusnya konsisten misalnya di jalur tugas pokok dan fungsinya gitu, tapi kemudian juga kemana-mana. Tapi dalil sinergi itu selama ini dasar kesepakatan politiknya ya, konsensus dan atas permintaan. Dan jangan lupa Mang Samad, kalau pejabat eselon 1 itu kan harus melalui persetujuan presiden. Ada TPA di situ, tim penilai akhir gitu ya. Betul. Artinya, balik lagi, otoritas di atas Polri, otoritas di atas TNI, otoritas di atas jaksa, ini kembali ke presiden. Kalau presiden serius gitu kan, Polri hanya institusi A, B, C, D, atau hanya di Irjen saja misalnya, dan itu di beberapa saja misalnya, TNI demikian, jaksa, kan presiden yang menentukan. Tapi kan presidennya enggak kan juga melarang. Ada selain jadi Irjen, jadi Sekjen juga ya? Ada beberapa jadi sekjen ya, ada, itu yang ada kementerian. Agak susah kita pahami ya kalau dia jadi sekjen. Ya, itu mesti dicek apa mengundurkan diri atau tidak, tetapi ya kelihatannya masih sangat lama, bukan sangat lama, mungkin 2-3 tahun lagi beliau pensiun ya, ada di salah satu kesekjenan misalnya. Jadi kalau saya melihat memang ya ada yang utama tentu problemnya dari presiden, baik sebagai penilai akhir ya atau ketua tim penilai akhir maupun juga sebagai presiden ya yang dalam sistem presidensial memiliki kekuasaan yang sangat lebih. Jadi ya kalau presidennya tidak disiplin ya semua menjadi tidak disiplin. Jadi berarti Bung Ismail ingin katakan bahwa sebenarnya kita bisa memperbaiki, mengembalikan Polri kembali ke kitohnya.
kalau misalnya presidennya ini yang punya decision yang kuat, yang memang ingin mengembalikan polisi ke kitanya seperti semula ya? Iya, jadi kunci utama satu di presiden. Oke. Ya. Yang kedua tentu di institusi Polri ya, dan juga DPR gitu kan. Karena DPR juga ya khususnya misalnya Komisi 1 ya, Komisi 3 gitu ya, juga harus sungguh-sungguh lah mengawal kepolisian ini. Jangan menarik-narik. Jangan menarik-narik gitu kan. Karena Polri ini. Jangan dulu Bang Ismail. Kalau Anda lihat di Komisi 3 ada dugaan nggak? Justru politisi juga ini main-main menarik-narik Polri. Iya, siapapun presidennya itu satu ya. Pasti akan senang berkawan dengan Polri. Ya, berkawan ya? Dalam siapapun presidennya gitu. Jadi ya, tapi kan yang nggak apa-apa berkawan, yang penting jangan menarik-narik kan? Ya, nah berkawan itu kan kalau sudah berkawan suka-suka dia bisa atur kan kira-kira begitu. Jadi siapapun presidennya pasti tergoda untuk menggunakan ini. Jadi ya kunci utama ada pada presiden. Yang kedua, DPR seharusnya mendukung ya independensi Polri. Tapi seringkali kan kita ya DPR agak bagaimana ya? Saya katakan Komisi 3 ini ambigu. Selalu sejalan dengan Polri gitu ya. Nggak pernah mau kritik ya? Tipis-tipis lah Bang ya, tipis-tipis kritik dan jangan-jangan justru kalau ada yang kritik Polri di Komisi 3 itu bisa dikenai sanksi etik. Ya itu salah satunya, ada kawan dari DPR RI ya, Komisi 3 dari PDIP memang di sidang MKD kan, padahal dia mengkritik gitu kan. Itu juga saya kira presiden yang sangat buruk ya. Seharusnya itu adalah aspirasi merdeka seorang anggota dewan dan substansi kritiknya biasa-biasa saja gitu kan. Lumrah ya? Sama seperti kita mendiskusikan hari ini gitu kan. Mungkin bedanya ya karena dia dari partai politik gitu kan, mungkin dianggap lebih ini. Tetapi ya lebih tendensius. Tetapi maksud saya ya Komisi 3 harus menjadi bagian dari perbaikan institusi Polri. Nah, kebetulan sekali Bang Abraham Samad, kalau tadi pertanyaannya bagaimana kembali ke hitah gitu ya, apakah reposisi Polri di bawah TNI atau di bawah Kemendagri, secara politik hari ini perdebatan ini selesai. Karena dari 7 fraksi, hanya 1 fraksi yang mendorong. Secara legal juga selesai kalau Undang-Undang 2 tahun 2002 tidak diubah, karena di situ Polri ditegaskan berada di bawah presiden. Secara konstitusional ya, berdasarkan konstitusi, kalau kita menafsir bahwa Polri adalah alat negara, maka dia memang harus berada di bawah presiden. Ya kan? Karena tidak ada institusi lain yang bisa didelegasikan tugas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum ya kecuali ya, maksud saya secara implisit dia memerintahkan langsung ya, tidak boleh ada jeda. Ada institusi lain yang dimandatkan dan itu mandat konstitusi. Nah, artinya secara konstitusional, legal dan secara politik sebenarnya diskursus ini selesai. Tetapi kita bisa ubah konstitusi, kita bisa ubah undang-undang Polri kan begitu kan? Dan kita bisa rumuskan formula tugas-tugas yang misalnya sangat penting bagi kepolisian gitu, yang tidak boleh digeser misalnya, karena misalnya muncul ada gagasan ya bagaimana lah kalau SIM, STNK itu serahkan ke Kemenhub, kan ini terus-menerus nih terjadi gitu ya perdebatan ini, atau juga persinggungan keamanan laut gitu kan antara Bakamla dan Baharkam gitu ya, Polairut ini kan juga terjadi gesekan lah di lapangan gitu ya. Nah ini yang harus didudukan. Jadi sekalipun secara normatif tadi perdebatan ini sebenarnya selesai, tapi saya mendorong ini tetap dihidupkan diskursus ini. Kenapa? Kita bicara masa depan, Bang Abraham ya, bukan bicara hari ini atau bicara evaluasi pilkada, tidak gitu. Kita sebenarnya bicara bagaimana Polri yang profesional ya, dan secara kebetulan kami baru melakukan riset soal Polri dan apa itu ya, Mas? Transformasi ya? Iya, risetnya ini desain transformasi Polri. Jadi kami mengambil momentum kepemimpinan baru di bawah Pak Prabowo, lalu kami evaluasi Polri secara umum, termasuk isu netralitas itu juga kita capture di dalam riset ini ya, termasuk isu positioning kelembagaan Polri juga kita capture di situ. Kita menemukan 130 masalah melekat di tubuh Polri. Apa itu, Mas? Macam-macam, dari mulai tadi netralitas, posisi kelembagaan, sampai kesehatan mental, ya, kesehatan mental anggota.
Kita miris sekali Bang Samad ya melihat bagaimana anggota Polri bangun tidur tiba-tiba menembak anaknya karena dikira pencuri misalnya. Kemarin 2-3 hari lalu di Bogor ya. Di Semarang juga itu Di Semarang juga pelajar menembak pelajar ya tanpa sebab dan jelas itu tidak mempedomani perkap tentang penggunaan senjata api ya karena tiba-tiba dia menembak tanpa alasan yang dibenarkan gitu. Lalu ada polisi tembak polisi, terbaru lagi di Solok Selatan misalnya. Ini kan harus menjadi juga perhatian Polri. Jadi dari 130 masalah itu macam-macam masalahnya gitu ya. Termasuk soal akuntabilitas penegakan hukum dan lain sebagainya. Tapi kemudian 130 ini kita clustering menjadi 12 tema transformasi Polri ya, agar lebih mudah karena 130 banyak kali kan sulit nanti. Dari 130 menjadi 12 tema dan kemudian kita tawarkan 50 aksi perbaikan atau 50 aksi transformasi Polri. Ini yang mau kita sampaikan, sudah kita sampaikan ke Pak Kapolri, akan kita sampaikan ke Pak Prabowo, cuma belum dapat jadwal Bang Samad ya kan. Kita juga sampaikan ke banyak pihak agar ini loh kalau kita mau perbaiki institusi Polri, ini masalahnya dan ini treatmentnya kira-kira atau obat penawarnya. Apakah di dalam rekomendasi itu Abang juga memberikan rekomendasi tentang posisi institusi kepolisian? Misalnya apakah dia harus berada di bawah presiden ataukah dia di bawah Kemendagri atau ya ada chapter soal itu. Kita simulasikan di situ bahwa memang Polri pernah di bawah Kemendagri. Tapi kemudian 1 tahun setelah kemerdekaan dibuat mandiri gitu ya. Karena tadi mandatnya. Lalu kemudian karena alasan pergolakan disatukan dengan TNI dan reformasi memisahkan lagi TNI dengan Polri. Nah, di dalam riset ini kami memang tidak mengusulkan reposisi. Kenapa? Yang pertama, Bang Abraham ya, kesejarahan Polri di Indonesia itu berbeda dengan polisi di negara lain. Polisi di negara lain itu dibentuk dengan tugas yang sangat spesifik. Kalau di Indonesia Polri itu terlahir, artinya dia menjadi bagian dari entitas yang membentuk republik. Itu dasar historisnya salah satunya. Kenapa kemudian tidak bisa polisi dipandang dan di awal kemerdekaan institusi yang punya senjata itu adalah Polri, gitu ya. Banyak perlawanan-perlawanan ini ada di dalam biografinya Pak Hendro Priyono misalnya, bagaimana kemudian polisi menyediakan peralatan-peralatan perang untuk TNI, gitu ya. Apa yang ingin saya katakan di sini bahwa ada kesejarahan yang berbeda antara Polri di Indonesia dan di luar negeri. Sehingga kalau dia diletakkan di bawah Kemendagri, itu menjadi tidak tepat dalam riset ini. Sekalipun diskursus ini, ayo kita bahas. Kita simulasikan ya, kita bangun satu skenario-skenario, apakah tepat. Karena kalau di bawah Kemendagri, dengan tugas pokok 3 tadi, ini jelas tidak tepat. Kalau polisi masih bertugas menegakkan hukum, di bawah Kemendagri, ya nggak bisa. Karena Mendagri bagian dari pemerintahan. Kalau dia bagian dari TNI? Nah, kalau dia bagian dari TNI, ini juga apa yang disebut seperti dengan Orde Baru kan? Kita kembali ke sana. Jangan lupa, Bang Samad ya, kalau polisi itu kan doktrinnya adalah to serve and to protect ya. Dia melayani dan melindungi. Ya, kalaupun dia punya senjata, tujuannya bukan untuk to kill, ya kan. Tapi kan kenyataannya di lapangan kadang-kadang bias. Nah, banyak polisi yang nembak. Itu PR kita. Yang salah satunya kita rekomendasikan isu akuntabilitas penggunaan senjata api itu harus menjadi isu prioritas Polri. Kenapa? Betul tadi, tidak akuntabel penggunaannya. Dalam Perkap Kapolri itu ada tahapan-tahapan kapan polisi bisa menggunakan senjata api. Tapi peluru tajam ya? Ya, peluru tajam. Tapi kan banyak terjadi ya apa yang disebut dengan unlawful killing atau kalau bahasa teman-teman misalnya summary killing gitu ya. Karena kita menolak hukuman mati juga, artinya kalau membunuh dengan dasar hukum juga tidak boleh juga gitu. Jadi summary killing, pembunuhan kilat itu banyak, ada beberapa terjadi kan begitu. Nah, jadi kalau di bawah TNI jelas doktrinnya beda gitu ya, doktrinnya beda. Orang sering membandingkan kenapa TNI di bawah Kemenhan, kenapa Polri tidak mau di bawah Kemendagri. Jangan lupa, memang TNI di bawah Kemenhan itu untuk urusan perencanaan dan penganggaran. Tapi kan anggaran juga ke TNI juga gelondongan juga, Pak. Ya gelondongan dalam makna TNI punya keleluasaan juga mengatur itu. Dan substantif kewenangan dalam konteks kewenangan pertahanan itu juga langsung perintah presiden. Karena presiden adalah
Panglima tertinggi TNI gitu ya. Jadi sebenarnya membandingkan ini tidak pas ya kalau menurut saya. Jadi selain doktrinnya berbeda dan konteksnya mungkin. Ya tidak lebih banyak manfaatnya ya kalau kemudian karena ya bagaimana penegakan hukum di bawah TNI. Ya kan. Karena 3 tugas tadi Bang. Ya kan, melindungi, mengayomi, keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Ini 3 tugas yang sebenarnya di dalamnya ada 6 karena 2 kan tadi kan. Bang Ismail, ini yang sulit gitu. Saya ingin potong sedikit. Ada nggak contoh, walaupun tadi Bang Ismail katakan bahwa Polri kita itu nggak bisa disamakan dengan Polri lain ya. Tapi ada nggak contoh yang bisa kita jadikan rujukan? Bukan mencontoh 100%, bisa menjadikan rujukan. Polisi di negara mana itu menjadi polisi yang bisa dijadikan role model. Iya. Untuk sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasinya yang nyaris sempurna. Ya, memang Jepang misalnya. Ya, memang sebagian besar memang banyak di bawah Kemendagri. Tapi memang itu dia tidak punya kewenangan penegakan hukum. Jadi kalau Polri di Indonesia itu tidak diberi kewenangan penegakan hukum, ya bisa saja di bawah Kemendagri gitu kan. Itu di awal kemerdekaan kan begitu. Artinya apa? Posisi Polri itu harus ditentukan oleh politik hukum sebuah bangsa. Nah, dan politik hukum kita hari ini, kalau mengacu pada konstitusi, memang memberikan 3 tugas besar tadi kepada Polri. Yang oleh karenanya dia ya harus mandiri. Kalau penegakan hukum tidak mandiri, ya jelas itu pertaruhan yang luar biasa. Karena kita mempertaruhkan proses pencarian keadilan pada institusi pemerintah yang dianggap tidak. Ya tentu saja. Karena Mendagri misalnya bisa saja kemudian dari kebetulan sekarang bukan dari partai politik gitu misalnya, dari polisi gitu ya, besok bisa saja dari partai politik gitu ya, jelas tidak akan independen gitu. Oke, bisa disalahgunakan juga ya? Betul, bisa disalahgunakan. Nah, tapi ayo kita berdebatkan skenario-skenario itu. Apakah misalnya kewenangan konstitusionalnya kita kurangi, penegakan hukumnya diatur seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus kita diskusikan dan disimulasikan. Tapi yang juga paling penting, Bang tunggu dulu. Menurut riset Abang nih, tercapture ada nggak contoh di negara mana yang punya polisi bisa menjadi rujukan kita? Wah, ini loh bentuk kepolisian di negara ini yang demokrasinya bagus, yang bisa dirujuk walaupun tidak dicontoh 100% ya. Walaupun tadi Abang katakan bahwa kepolisian itu beda dengan negara-negara lain. Misalnya Jepang nih, itu kan kepolisiannya lumayan bagus menurut saya. Sangat humanis, sangat menghargai HAM, dan sangat independen. Kalau polisi kita ini kan kadang-kadang independensinya perlu dipertanyakan, Bang. Bayangkan saja misalnya, oknum polisi kita ini kan bisa dipakai oleh pengusaha. Contohnya misalnya gini, kemarin kalau kita lihat berita di Tempo, seorang aguan misalnya bisa pakai patwal polisi. Ini kan ironi menurut saya. Belum lagi kalau kita bicara artis yang lain-lain, ya. Artis juga banyak, Pak. Ya, artis ya, menarik nih. Tapi kalau artis dalam rangka mau konser mungkin boleh ya kalau untuk agar nggak macet. Tapi ini kan menurut saya cerminan-cerminan seperti ini kan yang harus segera dievaluasi ya agar supaya polisi itu nggak dijadikan alat. Iya, ya sebenarnya itu tugas pelayanan ya. Nah, artinya kalau Bang Abraham Samad, ini dugaan saya ya, karena saya bukan penentu patwal. Kalau Bang Abraham minta dikawal juga mungkin dikasih gitu ya. Tetapi memang ya, kalau semua orang minta dikawal, Bang, macet jalan gitu kan. Makanya memang ya sebaiknya ya kembalilah bahwa saya tidak hafal regulasinya, tetapi soal lalu lintas itu sependek yang saya ingat ya hanya presiden yang punya hak ya untuk dikawal dari A sampai Z-nya gitu kan. Menteri, dirjen, sekarang kan dirjen juga kadang pakai patwal gitu ya. Ini kan agak kalau tadi contohnya adalah pengusaha lah katakanlah. Memang di lapangan kita bisa menyaksikan patwal bekerja untuk mobil yang identitasnya mungkin saja itu bukan pejabat negara gitu ya. Nah itu bagian yang ya harus dievaluasi dan itu komplain masyarakat yang kita rekam. Oh, direkam gitu ya dalam direkam dalam riset itu. Karena 130 masalah itu awalnya ada 200-an lebih masalah. Termasuk itu ya, penggunaan aparat itu ya. Betul, penggunaan sirine strobo itu stres loh Bang kita diklaksonin dengan strobo itu gitu kan. Padahal dan membahayakan sipil, ya. Dan membahayakan bagi kita yang misalnya ya kaget gitu ya, terkaget
kalau sedang mengendarai motor misalnya gitu kan, itu membahayakan gitu. Jadi bagian itu yang harus dievaluasi. Dan ini saya yakin betul menjadi concern Polri ya, bagian-bagian kayak begini. Karena setahu saya Polri hari ini mempunyai satu perangkat yang sangat canggih ya untuk mendeteksi apa sih kemauan masyarakat. Di posko presisi itu saya pernah masuk Bang Samad ya waktu itu karena penasaran gitu kan. Ini presisi ini apa gitu kan. Saya lihat memang secara alat canggih gitu ya. Dia bisa mendeteksi apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Quick win-nya jalan gitu ya. Jadi itu terekam di dalam riset kita dan kita juga rekomendasikan. Yang ada nggak contoh negara yang? Oh negara ya. Dalam riset ini kita mencontoh mengkonfirmasi Belanda dan Prancis gitu ya. Prancis. Tapi Bang, balik lagi di negara lain polisinya tidak diberi kewenangan penegakan hukum. Okay. Ini yang sulit mencari contoh gitu ya. Tapi kalau contoh misalnya bagaimana polisi itu diawasi secara ketat. Malaysia itu diawasi secara ketat. Ada namanya itu IPCC kalau tidak salah ya. Itu tugasnya adalah mengawasi polisi secara ketat. Kita punya sebenarnya Kompolnas. Tapi Kompolnas kan satu rata-rata pensiunan polisi ya Mas. Pensiunan polisi. Kedua disetarakan dengan bintang 2. Padahal yang diawasi kan bintang 4 nih kan. Terus kemudian yang kedua seolah-olah Kompolnas jadi corongnya polisi. Ya itu ya orang sering bilang ya memang ya lebih menyerupai juru bicara polisi gitu ya. Sekalipun ya saya tidak meriset apa prestasi Kompolnas ya, tetapi dari sisi struktur juga memang agak bermasalah. Misalnya menteri-menteri banyak tuh yang ex officio misalnya jadi anggota Kompolnas. Ya harusnya kalau ini adalah tangan presiden, kan Kompolnas itu didesain sebagai tangan presiden untuk mengawasi polisi. Harusnya dia independen ya. Harusnya dia independen Bang dan lebih powerful ya. Makanya kalau memang nanti ada revisi Undang-Undang Polri, bagiannya yang harus juga terbuka untuk dievaluasi adalah penguatan kewenangan Kompolnas. Karena kalau Polri punya kewenangan yang sangat luar biasa dan tidak ada pengawasan yang efektif, maka ya wajar orang kemudian selalu mengasosiasikan praktik-praktik abusif ya karena tidak ada pengawasan. Jadi praktek-praktek abuse di tubuh Polri ini menurut Bang Ismail ini disebabkan karena pengawasan yang tidak terlalu kuat, lembaga pengawasannya tidak diberi kewenangan, dan orang-orang yang berada di lembaga pengawasan itu tidak independen, kira-kira seperti itu. Persisnya ya Kompolnas memang tidak didesain untuk mengawasi Polri secara optimal gitu ya. Ya makanya ya itu bagian yang harus diperkuat. Kompolnas itu lebih banyak pengawasan pasif ya. Kita dorong pengawasan aktif. Misalnya pengawasan aktif ini kan contohnya begini, ada orang komplain anggota polisi misalnya terlibat di dalam pemenangan kandidat tertentu. Dia bisa lakukan investigasi tanpa harus menunggu si partai itu lapor, gitu kan. Karena jangan lupa Bang, hukum pemilu kita ini seringkali pelanggaran-pelanggaran itu dinormalisasi dan dia hilang sejalan dengan euforia kemenangan kandidat tertentu. Jadi ini PR besar soal hukum pemilu kita, apalagi hukum pidana pemilu. Ini aksesori doang. Hukum pidana pemilu kita ini nggak pernah melimpahkan keadilan loh, gitu kan. Dan kalau kemudian orang dibilang, ya kalau ada kecurangan lapor-lapor, ya kalau mekanisme pelaporannya efektif boleh gitu kan. Nah, kalau tidak efektif ya orang juga capek gitu ya. Nah balik ke tadi, Kompolnas seharusnya dia bisa melakukan pengawasan aktif, termasuk ya, misalnya ya koordinasi lah rapat dengar pendapat dengan pimpinan Polri, siapa katakan yang diberi kewenangan, Bahar Kamka atau siapa gitu, kalaupun tidak dengan Kapolri misalnya, gitu kan bisa, atau dengan Wakapolri. Mencari tahu nih, dan kemudian dia bisa ceritakan kepada publik bahwa oh iya di sini ada pelanggaran, kita tindak. Kan itu harusnya. Maksud saya deklarasi netralitas Polri itu harus diikuti dengan juga pelaporan secara akuntabel ke ruang publik ketika ada ya persoalan-persoalan lapangan yang muncul gitu. Nah, jadi jangan kemudian orang selalu ditanya buktinya mana. Loh ini kritik politik, jadi harus dijawab dengan cara politik. Ya, kalau perlu bukti, ya itu satu ke Bawaslu, kedua nanti di MK. Kalau kemudian itu menjadi dalil ya yang dipersoalkan. Tapi kan kita punya cerita juga bagaimana kemudian juga ya proses-proses itu tidak efektif. Nah saya mendorong dua hal lah. Satu, Kompolnasnya melakukan pengawasan aktif, bukan hanya soal pilkada gitu, tapi seluruh ya. Seluruh peristiwa terkait kemenangan Polri dia harus aktif. Loh,
Kompolnas sedikit orangnya, anggarannya kecil, ya tambahin. Kan ini soal politik anggaran, soal pemihakan Pak Prabowo nanti nih. Karena kan kita udah nggak ngomongin Pak Jokowi nih. Pak Jokowi kan sudah pulang ke Solo ya gitu. Sekalipun sesekali ke Jakarta gitu kan. Masih cawe-cawe nggak? Ya nengokin cucu sih sebenarnya gitu. Kalau cawe-cawe itu mungkin efek samping lah saya kira. Tapi ya Pak Prabowo mesti memulai itu. Kalau memang Kompolnas anggarannya kecil ya kita tambah. Orangnya sedikit kita tambah. Kan begitu, perangkat-perangkatnya. Karena yang diawasi 4.500 anggota Polri sekarang. Lebih besar ya? 450.000. Lebih besar dari seluruh anggota TNI, dari 3 angkatan? Iya. Kira-kira? Kalau 3 angkatan, Mas. ya hampir mirip lah. Hampir mirip ya. Jadi ya PR besar itu pengawasan. Pengawasan harus dikuatkan. Ini kan begini, saya pernah membaca sebuah riset. Judul riset itu The Rise of Polri, Jacqueline Baker. Jadi dia menyatakan di dalam riset itu kepolisian sekarang ini terlalu kebablasan ya. Dia mengcapture bahwa kepolisian hari ini seperti di fungsi ABRI di zaman Orde Baru. Sehingga ini perlu dievaluasi secara total. Apakah menurut Abang sendiri bahwa kalau misalnya kita presiden nih tidak mampu mengembalikan polisi kepada porsinya, kepada tupoksinya yang seharusnya, tidak powerful dan tidak abuse, apa yang bakalan terjadi nih Bang? Dari sisi Polri-nya ya? Iya. Ya kalau evaluasi total itu selalu diasosiasikan dengan reposisi. Oke. Ya itu ya. Reposisi itu kalau di bawah TNI jelas tidak lah ya. Pilihannya di bawah Kemendagri atau di bawah kementerian baru misalnya gitu kan. Yang apakah itu menyelesaikan persoalan atau apa itu kita bisa simulasikan gitu. Tetapi jelas kalau kita lihat aspirasi ya Polri sih secara institusi belum bicara, tapi misalnya Komisi 3 lalu ada sejumlah elemen masyarakat juga sebenarnya tetap mendukung Polri di bawah presiden. Kan gitu. Jadi kalau evaluasi paling fundamental, paling radikal ya adalah itu. Coba kita simulasikan, kita exercise, misalnya ini agak ekstrim ya Bang Samad. Misalnya fungsi penegakan hukumnya kita cabut, ya kita cabut gitu ya, kita geser misalnya ya ke Kejaksaan Agung gitu kan misalnya, lalu fungsi keamanan yang non pertahanan artinya tidak perlu dibekali senjata ya kita pindahkan ke Kemendagri misalnya gitu kan, karena kan tugas ketertiban adalah riset Abang itu menjadi rekomendasi ya yang tadi itu misalnya bisa simulasinya begitu ya dicoba disimulasikan sekalipun secara posisi riset ini karena kita mengacu pada Undang-Undang 2 tahun 2002 dan Undang-Undang Dasar, rekomendasi heavy-nya, beratnya itu pada kita ubah Polri. Polri harus berubah, gitu kan. Riset ini tidak merekomendasikan perubahan secara drastis, tapi ya kalau Anda tidak mau berubah ya wajar orang kemudian membangun satu, bukan membangun ya, orang kemudian membandingkan, ya kalau begitu sudahlah coba kita dan sebagainya. Nah yang ingin saya katakan ide itu bisa saja kita uji cobakan Bang. Simulasi itu harus ada skenario building yang kita coba gitu kan. Jadi tadi simulasinya fungsi ya misalnya fungsi penegakan hukumnya kita pindahkan ke Kejaksaan Agung misalnya. Fungsi keamanan yang kaitannya dengan strategis yang selama ini atau yang quote-unquote koersif ya yang selama ini diperankan oleh Brimob misalnya, yaitu pindahkan saja ke TNI misalnya. Nah yang lainnya bisa dibawa ke Mendagri misalnya kan gitu. Ya harus begitu karena kalau dengan 3 fungsi yang sekarang melekat dan itu bunyi konstitusi, ya maka Polri nggak bisa digeser Bang. Secara konstitusi ya, kecuali tadi kita ubah konstitusi. Simulasi tadi kan juga mengandaikan perubahan konstitusi, kan begitu. Nah tapi ya saya nggak tahu kalau saya harus milih dibanding ya kita exercise itu secara ya agak quote unquote saya katakan berisiko ya karena bongkar pasang banyak hal dia dan belum tentu Polri juga berkenan gitu ya. Lebih baik Polri sekarang membuka diri. Ya, membuka diri bagian mana yang harus diperbaiki, ayo diperbaiki. Ya kan, termasuk juga mengundang pelibatan banyak pihak. Misalnya ada banyak komisi negara yang bisa membantu. Misalnya kalau mau ngomongin anti korupsinya bisa dibantu KPK. Ngomongin pelayanan humanis penegakan HAM ada Komnas HAM. Komnas Perempuan, Komisi Disabilitas. Itu semua bisa diajak berembuk, berdiskusi. Bagaimana
agar 3 tugas pokok utama ini tadi kembali kepada khitah awalnya. Ijtihad konstitusional di tahun 99 ke 2000 itu kan mengandaikan ya tadi Polri yang mandiri di bawah presiden, profesional, bisa memberikan keadilan dan seterusnya gitu. Kan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini ya betul mengembalikan ke khitah tadi ya sesuai desain konstitusional keberadaan Polri begitu. Oke, jadi berarti kita masih bisa mengevaluasi ya struktur kelembagaan Polri ini ya, masih terbuka ya. Sebagai sebuah ide yang jelas nggak tertutup. Oke. Tapi tadi ya kita harus masuk ke perdebatan konstitusi. Gitu ya, perdebatan konstitusi ya kita lihat sekarang aja, bukan sekarang ya, banyak orang juga yang alergi untuk mengubah konstitusi di era yang sangat dinamis hari ini misalnya, karena ya selalu akan ada penumpang gelap yang bisa. Bang, apakah di dalam riset setara ini juga men-capture salah satunya tentang budaya organisasi polisi? Ya. Ini kan yang paling penting menurut saya, karena ini value sebenarnya. Ya memang kalau kita periksa desain strategi Polri di tahun 2005 itu, sejak 2005 pada dasarnya ada perubahan instrumental, perubahan struktural, dan yang terakhir adalah perubahan kultural ya, atau reformasi kultural. Dan ini diakui oleh banyak pihak ya, khususnya dari anggota Polri sendiri, pimpinan Polri, bahwa reformasi kultural yang belum sebenarnya berjalan. Reformasi kultural itu seperti apa sih contohnya? Yang paling mencolok adalah kalau Pak Tito dulu mempromosikan democratic policing gitu ya, polisi sipil yang demokratis, ya artinya ya dalam konteks pengamanan misalnya ya tidak perlu membawa senjata tajam misalnya kan. Polisi sipil itu kan selain dia memperagakan dirinya sebagai pelayan yang humanis, juga harus upholding human right principle gitu ya. Jadi bagaimana hak asasi manusia menjadi dasar seluruh kinerja mereka. Nah gambarannya misalnya termasuk dalam riset ini kita dorong bagaimana ada pergeseran paradigma dari state security menjadi human security dalam kerja-kerja kepolisian. Kalau dalam perspektif state security ya negara adalah subjek yang harus dibela. Nah dalam human security maka people atau human adalah center dari semua kerja-kerja aktor keamanan. Bagaimana manifestasinya? Ya kalau polisi diminta melakukan pengamanan objek vital proyek strategis nasional tertentu misalnya, maka yang pertama harus dilihat itu adalah bukan proyeknya tapi manusianya. Apakah di situ ada manusia? Diselesaikan dulu ini manusianya. Oke, di sini ternyata di sini sudah ada penghuni, sudah apa? Simulasikan dulu selesai. Proyek tidak perlu kita bela. Gitu. Yang harus dibela adalah human-nya. Nah itu saya kira salah satu juga pilihan ya yang bisa dilakukan oleh Polri adalah menggeser pendekatan state security menuju human security sehingga dia bisa memainkan peran-perannya secara lebih humanis ya karena meletakkan people ya sebagai center dari kerja-kerja mereka. Ya terakhir saya kira saya ingin tegaskan bahwa apapun usulan reposisi Polri ini ide yang harus dihargai ya. Ide yang bisa diperdebatkan. Sekalipun hari ini secara politik, secara legal, secara konstitusional itu tertutup. Tapi dia bisa dibuka dan bisa dibongkar. Dan lebih dari itu, dibanding kita membangun skenario perubahan yang ekstrim, saya dorong Polri bisa melakukan transformasi. Polri ya secara sistematis, gradual dan berkelanjutan, dan momennya adalah hari ini. Karena kita punya presiden baru yang sedang membangun perencanaan, kita punya Kompolnas baru yang masih belajar bekerja, barangkali itu bisa kita dorong gitu ya, dan seterusnya. Saya kira itu Bang Samad. Oke, luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Ismail, mudah-mudahan mengedukasi kita, mencerahkan kita, dan menuntun kita untuk mengevaluasi dan menciptakan polisi yang kembali ke kitahnya, jati dirinya, polisi sebagai pengayom dan polisi yang humanis. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.